Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Makkiyah Madaniyah oleh saya sendiri, Citra Yunita, dengan NIM 933412120 dari kelas Psikologi Islam A. Di sini kita akan membahas yang pertama, definisi, yang kedua, dasar penetapan surah, yang ketiga, macam-macam Makkiyah Madaniyah, yang keempat, pengelompokan surah berdasarkan teori, yang kelima, ciri-ciri Makkiyah Madaniyah, yang keenam, kegunaan mempelajari teori. Definisi Makkiyah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan, tahun ke-14 dari kelahiran Nabi, 6 Agustus 610 Masehi, sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Dasar penetapan Makkiyah Madaniyah. Yang pertama, cara simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, cara hiasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi, dan uslubnya, dan lain sebagainya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, menurut cara hiasi ada dua dasar, yaitu dasar aglabiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surat tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Dasar tabiyah atau kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah, maka surat tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Macam Makkiyah Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah murni, yang termasuk kategori surat Makkiyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surah Madaniyah murni, yang termasuk kategori surah Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang ketiga, surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah. Akan tetapi, di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Yang keempat, surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Yang termasuk kategori surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah. Akan tetapi, di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Pengelompokan surah Al-Quran berdasarkan teori Makkiyah Madaniyah. Penulisan Mushaf Al-Quran telah dilakukan pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan, yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui dua tahap, yaitu tahap penelusuran melalui data tulisan ayat-ayat Al-Quran yang mendapat legalitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tahap penelusuran melalui data hafalan para sahabat yang telah ditasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri surah Makkiyah Madaniyah. Pertama, ciri-ciri yang pasti dari surah Makkiyah yaitu jika di dalamnya terdapat ini. Ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud. Katakanlah disebut 33 kali. Frasa ya ayyuhan nas dan sebaliknya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. Kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah.
kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah. Pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shad, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim, kecuali surah Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua, ciri-ciri yang dominan masih dari surah atau ayat Makkiyah, yaitu jika di dalamnya terdapat hal berikut. Ayat dan surahnya pendek-pendek, ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati. Banyak terdapat kesamaan bunyi, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah, banyak kecaman kepada kaum musyrik, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta penggambaran surga dan neraka. Banyak tuntutan mengenai akhlak al-karimah, akhlak yang baik. Adapun karakteristik yang pasti dari surah Madaniyah, yaitu jika di dalamnya terdapat hal berikut. Yang pertama, izin untuk berperang dan hukum-hukumnya. Yang kedua, rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Yang ketiga, penyebutan tentang kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut. Yang keempat, penyebutan tentang ahli kitab. Sementara itu, ciri-ciri yang tampak dominan dari surah atau ayat Madaniyah adalah berikut. Yang pertama, ayat dan surahnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. Yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat mana yang mansukh dan nasikh. Yang kedua, dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran sampai hal-hal yang sedetail-detailnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.